Penguncian wilayah atau lockdown di sejumlah lokasi di ibu kota Beijing akan menjadi opsi otoritas tempat untuk mengunci penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron. Dampaknya kepanikan masyarakat terjadi di hampir semua pusat perbelanjaan karena mengalami panic buying. Apa yang sebenarnya terjadi serta bagaimana memastikan kondisi WNI di sana, kita berbincang dengan Wakil Duta Besar RI untuk RRT. Selamat sore Pak Dino, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Ferdi, kabar kami baik semua di sini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dino sudah bergabung dengan kita. Kita ingin memastikan kembali bahwa kemudian tadi Pak Dino mengatakan tidak seseram yang diberitakan. Nah, update-nya bagaimana di sana? Karena sempat membuat kebingungan, baik itu juga kebijakan otoritas tempat yang akan memperlakukan penguncian wilayah atau lockdown, dan juga kepanikan warga yang sudah mulai frustasi juga dengan pemberitaan dan juga yang terjadi saat ini. Sebenarnya bagaimana kondisinya Pak Dino? Pertama memang soal warga frustasi dan terjadinya kepanikan, itu tidak benar. Kami di sini diyakinkan bahwa pemerintah daerah Beijing akan terus memasok bahan pasokan sehingga tidak perlu melakukan panic buying. Jadi yang panic buyingnya itu sebenarnya adalah hoax, dan sudah diluruskan sama pemerintah lokal Beijing bahwa sumber bahan pokok makanan dan suplai-suplai itu akan terus lancar. Panic buying itu sendiri juga tidak terjadi, hanya pada satu atau dua kasus di mana ditimbulkan karena ada seseorang yang menyatakan bahwa akan terjadi lockdown penuh, yang ternyata tidak. Sebenarnya angka kasus per hari berapa banyak peningkatannya Pak? Karena setiap hari katanya puluhan atau belasan kasus ini juga terjadi. Pengetatan juga berlaku. Tapi kemudian ini juga kontraproduktif dengan kebijakan zero COVID. Memahami ini bagaimana Pak Dino? Oke. Pertama dari segi jumlah total korban yang saat ini sedang terjangkit itu 600-an orang. Itu saat ini ya yang sedang dirawat. Penambahan sejak 3-4 hari terakhir ini menunjukkan tren yang menurun. Pada awal pekan tren puncak tertinggi itu ada sekitar 62 kasus baru. Hari ini saya baru cek itu sekitar 32 kasus baru. Nah ini itu kelihatannya menurun ya jadinya hari terakhir ini, dan itu juga berkat testing massal yang dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh warga. Contohnya saya sudah hampir 10 hari berturut-turut melakukan tes massal di kompleks perumahan saya dan dilakukan secara gratis. Jadi angka-angka ini kelihatannya cukup bisa dipertanggungjawabkan, tapi kita masih tetap harus melakukan pengetatan protokol kesehatan, termasuk juga sangat mengurangi kontak-kontak dengan orang di luar dan tidak melakukan perjalanan yang tidak perlu. Oke, Pak Dino, pemantauan dan juga monitoring terhadap WNI yang tersebar sporadis di sejumlah distrik di sana, apakah ini juga sudah terkoordinasi dengan KBRI, Pak? Alhamdulillah. Justru ini kita sudah jauh melakukan sebelum terjadi langkah-langkah yang semakin ketat ini, yaitu dimulai pada bulan puasa. Pada bulan puasa itu juga kita sudah memiliki jaringan network dengan masyarakat Indonesia yang di Beijing. Jumlahnya nggak banyak, itu sekitar 200-an sampai 300. Dan kita sudah punya network lewat akun WeChat dan juga lewat kantor atas pendidikan yang mana ini melibatkan para mahasiswa. Tapi bagian besar masyarakat sudah kita ketahui keberadaannya, dan kita juga himbau untuk menghormati peraturan lokal setempat dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Oke, untuk aktivitas di KBRI juga masih berjalan seperti biasa Pak, atau memang beberapa yang di WFH-kan begitu, atau skemanya ada yang berubah? KBRI tetap buka seperti normal dan memberikan pelayanan, tentu saja dengan protokol yang sangat ketat juga ya bagi orang-orang yang ingin datang ke KBRI. Tapi pada intinya kita juga berkoordinasi dengan korps diplomatik yang ada di Beijing. Hampir semua rata-rata korps diplomatik di Beijing itu
tetap buka. Dan manakala ada satu atau dua pegawai yang terdampak karena mungkin tinggal di salah satu distrik yang dilakukan penutupan, nah kita minta kepada warga, kita minta kepada anggota KBRI kita tuh untuk menghormati dan melakukan karantina jika mereka terkena dengan karantina, dengan lockdown tadi. Tapi jumlahnya tidak ada sampai saat ini yang terjangkit. Namun ada sekitar 2 atau 3 warga kita yang kebetulan wilayahnya itu berada di wilayah yang dinilai medium risk. Oke, artinya ini kemudian langkah untuk memitigasi jika terjadi kasus yang berulang dan juga penguncian wilayah kalau nanti suatu waktu ini akan terjadi lonjakan kasus begitu ya Pak Dino ya? Ya, betul. Karena memang dynamic zero COVID policy-nya ini adalah untuk mengantisipasi sebelum terjadi lonjakan tadi. Jadi ya tentu saja yang terjadi adalah ketidaknyamanan dibanding dengan jumlah kasus yang sebenarnya. Jadi ketidaknyamanan inilah yang memang dirasakan terjadinya penutupan beberapa stasiun metro atau stasiun bis karena berada di wilayah yang medium risk itu memang ditutup. Mal-mal juga di tempat yang berada di wilayah medium risk itu juga itu memang harus ditutup. Itu juga dengan aturan tidak melakukan dine-in di restoran pada wilayah Chaoyang, yang memang sebagian besar kasus itu berada di tersebut. Tapi kita masih tetap bisa pesan makanan dari restoran. Jadi restorannya tetap buka, tapi hanya untuk take away order atau untuk di delivery ke rumah. Dan sampai saat ini semuanya berjalan lancar. Oke, terakhir ada imbauan khusus Pak untuk WNI yang ada di sana, bagaimana meningkatkan kewaspadaan dan juga memastikan koordinasinya tetap jalan? Tentu saja KBRI menghimbau, pertama adalah ikuti saja aturan yang ditetapkan oleh komunitas. Karena komunitas ini mereka yang bertanggung jawab terhadap kondisi tempat tinggalnya kita. KBRI tentu saja siap untuk membantu manakala bukan ketidaknyamanan. Kita sudah membuka hotline yang ada KBRI, bisa cek di Twitter account atau di Instagram account. Atau kalau bagi masyarakat yang belum tergabung di dalam grup WeChat-nya KBRI, kita kontak ke KBRI dan nanti kita bisa tambahkan. Oke, baik. Semuanya sudah terprogram begitu ya. Juga skenario untuk memitigasi jika terjadi faktor resiko yang lebih buruk. Ini juga sudah ada langkah preventif. Terima kasih Pak Dino R. Kusnandi, Wakil Duta Besar Indonesia untuk RRT sudah memberikan waktunya sore ini. Selamat sore Pak Dino. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore semua.